pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Perhatian teman-teman semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua apa ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, berarti nihil ya, masuk semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu perbandingan trigonometri? Belum. Oke, karena belum ada yang tahu, kita hari ini akan cari tahu apa itu perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya kita nonton video. Bisa diperhatikan ya videonya. When you can't get a promotion, you won't retire, despite your best efforts. Bisa sambil dibaca juga. Kepada bendera merah putih, hormat, siap. Tegak. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian dapatkan? Siapa perwakilan atau yang mau present? Ya, Diva? Dari nonton video tadi, saya mendapatkan bahwa banyak penerapan perbandingan trigonometri di kehidupan nyata. Oke, siapa yang mau memberi contohnya? Amira? Menghitung tinggi bangunan dulu. Oke, benar sekali. Jadi kita itu nggak ada ruginya sama sekali untuk belajar perbandingan trigonometri. Trigonometri itu sangat berguna dalam kehidupan nyata, walaupun kelihatannya, kedengarannya sangat abstrak ya, tapi itu sangat berguna banget buat kita di kedepannya. Kalian di bangku kuliah nanti juga akan membutuhkan ini perbandingan trigonometri. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini dapat menemukan rumus nilai perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Oke, nanti kalian yang aktif bakal Ibu kasih bintang buat nilai tambahan kalian ya. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan segitiga siku-siku dan nama sisinya? Masih. Oke, Ibu coba ya. Kalau misal ada segitiga siku-siku A, B, C. Berarti sisi ini namanya apa? Sisi C. Miring.
Pitagoras dari segitiga ini, berarti kalau mau cari C gimana? A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau cari B, C kuadrat B A kuadrat. oke, pintar kalian masih ingat masa lalu ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar dari setelah kita menonton video, terus mengingat mengenai segitiga siku-siku, udah ada gambaran belum mengenai perbandingan trigonometri? Sudah. Belum. Oke, belum ya. Kita cari tahu ke depannya. Perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut pada segitiganya. Nah, misal kalau kita mau cari nilai C, tapi yang diketahui ini sisi yang lain sama salah satu sudutnya, itu bisa kita mencari nilai C-nya seperti itu. Pokoknya ada dua perbandingan, gitu ya. Kemudian informasi Jessica bisa dibaca dengan lantang. Tugu Pahlawan Surabaya adalah sebuah monumen bersejarah yang menjadi ikon kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang keberanian dan pengorbanan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Sebuah peristiwa heroik yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Pahlawan bukan hanya simbol kebanggaan masyarakat Surabaya, tetapi juga bukti nyata bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian, persatuan, dan pengorbanan yang besar. Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, kira-kira bisakah kita menemukan tinggi tubuh? Gimana? Kira-kira kalian bisa nggak tanpa mengukur tubuhnya itu menentukan tingginya menggunakan perbandingan trigonometri? Mungkin bisa. Oke. Habis ini kita cari tahu bisa nggak sih kita itu menentukan tinggi tubuh tanpa mengukurnya secara langsung. Dari nanti alur pembelajarannya membuat kelompok 4-5 orang, kemudian kalian mengerjakan LKPD, kemudian presentasi bersama kelompoknya dan menarik kesimpulan. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, untuk kelompoknya Diva, Anissa, Ika, sama Lulu. Terus yang kelompok satunya Jessica, Dani, sama Amira. Bisa duduknya agak melingkar dulu ya, biar diskusi dengan kelompoknya bisa berjalan. Sudah ya, kalian buka di halaman 2. Ya. Coba amati masalah berikut. Dari situ ada yang ditanyakan nggak? Ada, Bu. Oke. Bisa ke sini dulu perhatiannya. Di gambar itu kan ini ngebentuk segitiga apa? Siku-siku. Sudut, di jumlah sudut segitiga itu hasilnya 180 derajat. berarti bisa nggak kita cari alfanya? Bisa. Oke, bisa. Terus tinggi Saka berapa? 150. 150. Ada yang punya ide buat menyelesaikannya? Tidak. Belum. Oke, kalau mau menentukan tinggi tiang maaf. Kalau mau menentukan tinggi tugu berarti Tinggi badan Saka ditambah tinggi segitiga
Kemudian karena kalian udah nggak ada yang ditanyakan, udah bisa ya kelihatannya. Kalian bisa kerjakan di halaman 3 dan halaman 4. Dikerjakan secara kelompok, tapi nulisnya di LKPD masing-masing ya, nanti dikumpulkan. Kalian bisa membuka HP buat informasi tambahan atau juga mencari buku yang ada di internet atau buku yang lainnya buat mengumpulkan datanya. Gimana, ada yang kesulitan nggak? Belum. Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Tadi menggali informasinya dari apa? Tadi saya kebingungan soalnya saya lupa berapa 90 bisa dulu. Oh, terus bisanya tadi lihat apa? Buku paket. Oke, pintar. Oh gitu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, yang belum selesai bisa diselesaikan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ada yang mau presentasi nggak? Kita mau presentasi Bu. Oke, keberaniannya cukup diapresiasi, tepuk tangan buat kelompok 1. Siapa nama anggota kelompoknya? Diva, Anissa. Ika, Lulu. Oke, bisa maju. Satu jadi moderator, yang 2 penyaji, yang 1 notulen ya. Jawabannya ditulis dulu. Nanti dijelaskan ke teman-temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari yang paling kanan. Saya Ika Yunita Safitri, absen 1. Saya Lukman Zafar, absen 2. Saya Nusantara Rusida, absen 3. Saya di Balaian Rumafira, absen 4. Oke, bisa langsung dijelasin? Oke, akan dijelaskan oleh rekan saya Ika. Siapa yang notulen siapa? Saya Ika. Oke. Permisi ya, Bu. Jadi, hasil diskusi kami di LKPD kegiatan 1 ini, nomor 1 berapa sudut beta, yaitu 60 derajat. Kemudian nomor 2, apa hubungan sudut beta dan sudut alfa, yaitu sudut dalam keseberangan. Kemudian berapa besar sudut alfa? Besar sudut alfa yaitu 60 derajat. Kemudian carilah pengertian dari sudut depresi dan sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut antara garis pandang horizontal dan objek saat seseorang melihat ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut antara garis pandang horizontal dan objek pada saat seseorang melihat ke bawah. Dari teman-temannya kedengeran nggak? Dengar. Paham? Paham. Oke, lanjut. Misalkan sudut yang berhimpit dengan beta adalah gamma. Berarti besar sudut gamma adalah 30 derajat. Sin alfa sama dengan Y per R. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Karena alfa ini bernilai 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan Y per R. Kemudian sin 60 derajat adalah sin gamma sama dengan X per R. Karena gamma ini bernilai 20 derajat, jadi sin 30 derajat sama dengan 24 per R. Sin 30 derajat sama dengan setengah, jadi setengah sama dengan 24 per R. R sama dengan 24 per setengah. Terus kemudian R sama dengan R. Y per 1, Y per setengah akar 3 sama dengan 24 per setengah. Y sama dengan 24 setengah akar 3 per 24 akar 3. Jadi tinggi tubuh adalah 24 akar 3 ditambah 1 ditambah setengah sama dengan 20. Jadi tinggi tubuh adalah 24 akar 3 ditambah 1 setengah sama dengan 24 akar 3 ditambah 1 setengah meter. Oke. 1,5 tadi apanya? Oke, tinggi sangka. Dari penjelasan kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya. Aku mau tanya yang Y per N-nya itu dapatnya dari mana yang kayak? Yang mana yang? Sebenarnya ini Ya. Y per R itu didapat dari segregasi siku itu. Kalau kita lihat di kuadran 1 itu kan X sama Y itu kan sisi yang tegak lurus. Nah, R itu sebagai sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Karena sin alfa itu bisa digambar aja. Itu gitu. Kalau sin alfa itu kan depan per miring. Maka kalau ini alfa di sini, ini X, ini R, maka kalau sin alfa itu Y per R. Ya, gini. Misalnya tinggi, diperhatikan ya. Misalkan tinggi segitiganya tadi itu dimisalkan Y, terus yang data ini dimisalkan X sama yang sisi miringnya dimisalkan R. Jadi dapatnya itu juga dari pemisalan, gitu ya. Tuh, apakah udah paham? Sudah. Ada yang mau menanggapi lagi? Aku sudah Mau tanya. Ya, Dani. Yang maksud diangkat sama tadi itu apa? Dari kelompok 1. Gak tahu, gak bisa. Dari tadi dapatnya dari mana kelompok 1? Ini Oke, jadi R sama dengan R itu kan tadi R-nya udah didapat 1 kan ya, Y per 1 akar 3 per 2. Sama yang satunya 24 per 1 per 2. Nah, ini kan sama karena gambarnya kan di 1 segitiga. Kemudian R sama dengan R ini disubstitusikan R yang 1 ini dengan R yang kedua. Nah, kita terus dikali silang, dioperasikan dan dapatlah hasilnya 24 akar 3. Oh, ini dicoret gini ya maksudnya? ya. Nah, gini. Gak apa-apa, salah. Tapi jawabannya benar tadi salah tulis ya? Iya. Oke. Terus kembali sama dulu. Bisa diakhiri dulu ya Oh, ya. untuk moderatornya. Notulennya tadi udah dicatat kan ya? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, dari ini yang Ibu kotai, apa yang kalian dapat simpulkan? Dari gambar ini juga. Kalau ini Y itu misalkan Y panjang sisi alfa. Ini misal gamanya ya tadi. Gamma.
Terus X itu panjang sisi depan gamma. Oke, berarti apa yang kalian dapat simpulkan? D-nya tadi apa? Panjang sisi depan alfa. Iya. Ya. Oke. Terus setelah angka 3 Sin alfa. sin alfa. Terus 24-nya Panjang sisi depan gamma. ya, ini tadi 24. Terus setengahnya Sin gamma. oke, gamanya berapa? 30. Ya, benar. Jadi kesimpulannya perbandingan trigonometri yang bagian rumus sinus, aturan sinus itu panjang sisi depan alfa per sin alfa sama dengan panjang sisi depan gamma per gamma. Kalau biar mudah biasanya penamaannya itu alfa aja atau A atau B gitu. Pokoknya intinya gitu. Apakah udah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian mengerjakan LKPD yang ada di halaman 6. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Buat latihan dikerjakan sekarang ya, sampai jam pelajarannya habis. Dikerjakan secara mandiri ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, waktunya udah selesai. LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Karena waktunya udah selesai, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi perbandingan trigonometri? Tidak. Kalau gitu ibu yang tanya ya. Anissa hari ini belajar apa aja? Belajar mengenai perbandingan trigonometri. Terus Penerapan trigonometri pada kehidupan nyata. oke, terus belajar apa lagi? Sudut, elevasi, Ya. dan depresi. Oke. Karena kalian udah paham, ini akan ibu bagikan besok. Kalian ambil ya di meja ibu. Ini ada kata-kata motivasi untuk hari ini. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, bagai melukis di atas air. Ada yang tahu maksudnya nggak? Enggak. Ya. Kalau kalian itu belajar mulai dari sekarang, itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalian lama-lama itu akan banyak berwarnanya batunya kan. Kalau kalian belajar mulai dari ketika dewasa, kalian itu bagai melukis di atas air. Artinya apa? Akan hilang terus warnanya. Jadi